Dia bawa tulang tadi ke Mesir, dia berikan kepada Amr bin As. Apa yang terjadi? Gemetar badan Amr bin As ketika mendapat tulang itu. Apa maknanya? Tulang itu digaris lurus dengan pedang. Umar ibn Khattab berpesan, hai Amr bin As, kalau kau tak bisa menegakkan keadilan, ku tebas kepalamu dengan pedangku yang tajam. Kau tegakkan keadilan. Jangan mentang-mentang dia orang susah, jangan mentang-mentang dia orang Yahudi tak seakidah dengan engkau. Engkau seenak-enaknya saja dengan dia. Tegakkan keadilan. Hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau orang susah, orang-orang kecil buat salah, hukum ditegakkan. Tapi kalau orang-orang atas, orang punya pangkat bintang 2, kadang-kadang hukum pura-pura tak tahu. Hukum kadang-kadang dielakkan. Berapa banyak hari ini pengadilan dunia, tapi mereka tidak dapat keadilan. Maka Allah katakan di dalam surah At-Tin di ujung ayatnya, alaihissallah bi ahkamil hakimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hannan ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata seindah doa, tiada syair seindah zikir. Mari selalu senantiasa kita ucapkan lisan dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam mari selalu senantiasa kita puji sanjung agungkan kepada Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak kita pula diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa kana mulkuhu arba'ami'ati sanah. Begitu disebutkan dalam kitab riwayat sejarah bahwa kekuasaannya 400 tahun lamanya. Orang-orang yang berkuasa sampai-sampai dia bisa mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang tinggi. Dari makhluk karena lama berkuasa akhirnya merubah menjadi khalik. Maka itu tak pantas, itu tak patut. Tapi ada orang-orang yang karena lama berkuasa, orang tunduk dan takut kepadanya, akhirnya semua bisa dia beli dan semua bisa dia buat menjadi skenario. Tapi ketika itu Allah ciptakan ba'udoh. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah firmankan, innallaha la yastahyi ayat riba mathalam ma ba'udoh. Allah tak segan, Allah tak malu membuat permisalan seekor nyamuk. Lalu nyamuk itu masuk ke dalam hidungnya, lalu masuk ke dalam kepalanya, lalu menggigit otaknya. Diambil palu, diambil martil yang besar, dia martil kepalanya. Orang-orang di saat itu menyangka dia gila, tetapi dia tak bisa menceritakan betapa pedih dan sakitnya nyamuk menggigit kepalanya. Akhirnya dia mati dan binasa. Siapa dia? Namanya Namruz.
Ini pula yang pernah membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apakah cerita itu titik sampai di situ? Tidak. Cerita itu terus berlanjut. Orang-orang berganti, musim berubah, hari berganti. Sifatnya sama, tapi berbeda di kepala orang yang lain. Karakternya mirip, tapi berbeda di tubuh orang yang lain. Hari berganti, musim berubah. Ada yang lebih sadis daripada itu. Dia bunuh anak-anak, dia habisi orang-orang. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, yuzabbihuna abna'ahum, mereka bunuh anak laki-laki, wa yastahyuna nisa'ahum, mereka biarkan perempuan hidup karena perempuan tak bisa melawan. Ketika itu apa yang Allah perintahkan? Wa auhayna ila ummi Musa, dan ketika kami ilhamkan, kami bisikkan di dalam hati ibu Musa alaihissalam, an ardi'ihi, susukanlah Musa kecil. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut Musa akan disembelih oleh Firaun, fa alqihi fil yamni, maka masukkan, hanyutkan dia ke sungai. Maka ketika itu, la takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih, inna araddahu ilaiki, sesungguhnya kami akan kembalikan Musa itu, wajailuhu minal mursalin, kami akan jadikan Musa itu bagian daripada rasul-rasul pilihan kami. Maka ketika itu apa yang terjadi? Manusia yang raja di atas raja, hebat di atas hebat, tetapi nyatanya dia mati tak disambar petir, dia mati tak digigit ular berbisa, tapi Allah matikan dia dengan air. Kenapa mesti dengan air? Air itu pula yang dulu menghanyutkan Musa kecil, dan air itu pula yang mematikan dia. Siapa namanya? Al-Quran menyebutnya Farao. Kita menyebutnya Firaun, Ramses, yang rela takut kepada anak kecil karena di dalam mimpinya dia tanya ahli nujum. Tidak hanya di zaman sekarang ini, di zaman Firaun pun sudah banyak dukun-dukun ahli nujum yang mentakwilkan mimpinya bahwa ada anak laki-laki yang akan menghancurkan dinastinya. Maka dia bunuh anak laki-laki. Maka ketika itu dia mengejar Musa alaihissalam, tapi apa yang terjadi? Allah tenggelamkan dengan air, dan air itu pula yang dulu menghanyutkan Musa alaihissalam. Berakhirkah cerita itu? Tidak. Cerita itu terus berlanjut. Beda orang, tapi karakternya sama, substansi maknanya sama. Ada orang-orang sombong, ada orang-orang yang angkuh, dia merasa dengan jabatannya bintang 4, bintang 2, dia rela melakukan tipu daya. Pada akhirnya semua akan datang pada masanya. Kegelapan akan kalah dengan seberkas cahaya kebenaran. Akan datang masanya, kejujuran itu akan naik di permukaan. Maka umat-umat hari ini banyak berdoa, maka doa itulah yang naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun mereka menyembunyikan borok, jelek, buruk, akan ada masanya semua itu akan datang secepat kilat. Berganti hari, musim berubah. Ada yang mau memindahkan Ka'bah ke Yaman, nun jauh seberang dengan sungai Nil, tapi ketika itu dia tak mampu. Dia gunakan gajah-gajah, gajah itu tak mau jalan karena gajah itu adalah hewan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di atas tekanan yang kuat, gajah itu berjalan dengan pawang-pawangnya. Ketika itu Allah tak diam begitu saja. Apa yang terjadi? Wa arsala alaihim tayran ababil, maka dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala burung ababil. Apa yang dia bawa? Tarmihim bihijaratim min sijil. Burung ababil itu melempar dengan batu-batu yang dipanaskan dari api neraka. Apa yang terjadi? Ka'asfim ma'kul, mereka bagaikan daun yang dimakan dengan ulat. Maka hari ini berapa banyak orang yang sombong, berapa banyak hari ini orang yang ingin menyengsarakan rakyat.
pada akhirnya semua kebusukan dan keburukan itu akan naik di permukaan dan Allah akan tampakkan kepada mereka. Tapi ingat, Allah tak akan pernah memenangkan orang-orang Islam. Allah tak akan pernah memenangkan orang-orang Islam. Tapi Allah berjanji dan berkata, Allah akan menangkan orang-orang beriman. Kenapa rupanya dengan iman dan Islam? Orang yang Islam belum tentu beriman, tapi orang yang beriman sudah tentu dia berislam. Maka Allah firmankan di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, maka bergembiralah kepada orang-orang beriman. Maka kalau sudah beriman diserukan untuk salat Jumat, maka tengok ayat yang dibaca di ujung-ujung surah Al-Jumu'ah. Allah tak panggil orang Islam, Allah tak panggil orang kaya, Allah tak panggil orang yang banyak sampan, tapi yang Allah panggil adalah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Hai orang-orang yang beriman, iman adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Hari ini duduk bersimpuh di rumah Allah tidak lain adalah karena Allah titipkan keimanan di hati kita. Maka kalau ada orang-orang beriman, dia datang bermohon kepada Allah, tidak lain adalah Allah akan janji kemenangan kepada mereka orang-orang beriman. Maka ada imam yang empat. Yang paling tua namanya Imam Hanafi, yang kedua ada namanya Imam Malik, yang ketiga ada namanya Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah Imam Hambali. Lalu apa kata Imam Hambali? Kalau ada doamu makbul, doamu diijabah oleh Allah, jangan kau minta yang lain. Kalau kau minta istri yang solihah, kau minta anak yang solih dan solihah, yang bisa menikmati itu hanya engkau saja. Tapi mintalah kepada Allah. Andai doamu termakbulkan oleh Allah, kau minta pemimpin-pemimpin yang adil. Kalau kau punya pemimpin yang adil, semua tindak tanduknya akan dirasakan mulai dari atasan sampai semua golongan. Andai dia tak bisa berbuat adil, maka kaki-kakinya yang akan mengarahkan ke dalam neraka jahanam. Tapi andai dia jujur, maka kaki kanannya yang akan membawanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pula yang pernah disampaikan, itu pula yang pernah diajarkan oleh Amr bin As. Amr bin As seorang gubernur, punya khalifah namanya Umar ibnul Khattab. Lalu Umar bin As tinggal bersebelahan istanahnya dengan Yahudi Gubuk Reot. Agaknya rumah Yahudi mau tumbang. Nggak layak, kata Amr bin As, ini Gubuk Reot kenapa bersebelahan dengan istana? Kita hancurkan saja, punya siapa ini gubuk? Ditanya, ternyata gubuk itu punya Yahudi. Datang Yahudi, Yahudi, ini Gubuk Reotmu sudah tak layak bersampingan dengan istana. Kalau begitu kami akan bayari. Berapa harga rumah yang engkau tempati ini? Aku tak jual. Aku tak mau jual, wahai gubernur. Kau tak mau jual? Tidak. Berapapun gubernur bayari, saya tak akan jual ini tanah. Akhirnya dihancurkan rumah Yahudi tadi. Lalu Yahudi tadi berjalan sambil meminta keadilan. Kemana dia pergi? Pergi ke Madinah. Dia pergi ke Madinah, ke rumah Umar ibnul Khattab, karena khalifahnya adalah Umar ibnul Khattab. Dia berjalan dan berkata di dalam hati, beginilah rasanya orang kecil, apalagi aku tak seakidah dengan yang namanya Amr bin As. Dia Islam, aku Yahudi. Akhirnya aku dikecilkan, rumahku dihancurkan. Aku meminta keadilan kepada Umar ibnul Khattab. Dia jalan langkah demi langkah, lalu dia berjumpa dengan seorang lelaki yang sedang tidur di bawah rindangnya pohon kurma. Lalu dia tanya, Tuan, kenalkah Tuan dengan Umar ibnul Khattab? Khalifah, kenal. Ada apa engkau gerangan ingin bertemu dengan Umar ibnul Khattab? Aku ingin meminta keadilan. Keadilan apa? Rumahku dihancurkan oleh gubernur bernama Amr bin As. Tahu Tuan di mana rumah dia? Tahu. Banyak pengawalnya? Banyak. Siapa pengawal
Umar Ibnul Khattab, pengawal Umar Ibnul Khattab adalah anak yatim, janda tua, orang-orang lemah, orang susah. Itulah pengawal dia. Apa pakaian kehormatannya? Pakaian kehormatan Umar Ibnul Khattab bukan jubah, bukan jas, bukan pakaian mahal, tetapi pakaian kehormatannya adalah malu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dia? Ini yang sedang berbicara dengan engkau, wahai anak muda. Ternyata yang sedang diajak bicara itu adalah Umar Ibnul Khattab. Kau meminta keadilan? Iya Tuan. Kalau begitu engkau ambil tulang yang ada di sudut sana, kau bawa kemari. Heran Yahudi buta. Dia minta keadilan. Kenapa aku dikasih tulang? Kalau tulang di tempat kami Mesir pun banyak. Tapi dia manut saja, dia ikut saja perintah Umar Ibnul Khattab. Lalu diambilkan tulang tadi. Apa yang terjadi? Dia ambil pedang yang tajam, dia buka dari sarungnya, dia gariskan lurus di atas tulang itu. Lalu kau bawa tulang ini, kata Umar Ibnul Khattab, kau berikan kepada Amr bin As. Setelah sampai di Mesir, rumah Umar Ibnul Khattab di Madinah, rumah Yahudi tadi di Mesir. Dia bawa tulang tadi ke Mesir, dia berikan kepada Amr bin As. Apa yang terjadi? Gemetar badan Amr bin As ketika mendapat tulang itu. Apa maknanya? Tulang itu digaris lurus dengan pedang. Umar Ibnul Khattab berpesan, hai Amr bin As, kalau kau tak bisa menegakkan keadilan, ku tebas kepalamu dengan pedangku yang tajam. Kau tegakkan keadilan. Jangan mentang-mentang dia orang susah, jangan mentang-mentang dia orang Yahudi tak seakidah dengan engkau. Engkau seenak-enaknya saja dengan dia. Tegakkan keadilan. Maka takut Amr bin As, dia dirikan balik rumah Yahudi tadi. Lalu apa kata Yahudi? Amr bin As, kenapa engkau begitu takut? Aku takut karena Umar Ibnul Khattab mengirim surat ancaman keras kepadaku. Aku takut kepada Umar Ibnul Khattab, maka aku harus tegakkan keadilan. Ajaran apa? Kata Yahudi tadi. Ajaran apa ini wahai Amr bin As? Inilah ajaran Islam. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, tidak hukum seperti pisau. Hari ini kan banyak hukum seperti pisau, tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau orang susah, orang-orang kecil buat salah, hukum ditegakkan. Tapi kalau orang-orang atas, orang punya pangkat bintang 2, kadang-kadang hukum pura-pura tak tahu, hukum kadang-kadang dielakkan. Berapa banyak hari ini pengadilan dunia, tapi mereka tidak dapat keadilan. Maka Allah katakan di dalam surah At-Tin di ujung ayatnya, alaihissallah bi ahkamil hakimin. Allah lah sebaik-baik hakim, Allah lah sebaik-baik pengadilan. Maka andai hari ini ada pengadilan dunia yang belum adil, kalau tak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, maka Allah tidak disebut dengan Allah yang adil. Kenapa? Karena Allah itu adillah, maka akan ada hidup setelah kehidupan dunia. Namanya adalah alam barzah, alam akhirat. Siapa saja yang hari ini mereka katakan CCTV tak hidup, tak bisa dilihat, berapa banyak pengadilan-pengadilan dunia yang belum terselesaikan, akan ada masanya. Allah katakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka dikunci, wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki memberi kesaksian, bima kanu yaksibun, atas apa yang dahulu pernah mereka kerjakan. Maka pesan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ada doamu makbul, doalah minta pemimpin yang adil. Allahumma rzuqna imaman adila, mintalah pemimpin yang adil. Dunia hari berganti, musim berubah, orangnya berbeda, tapi sifatnya itu saja. Tak ada dunia ini bisa bagus saja, sebab dunia ini ada pasangan, ada surut, ada banjir, ada panas, ada dingin, ada lurus, ada bengkok, ada salah, ada benar, ada Fir'aun, ada Musa, ada Muhammad, ada Abu Lahab, ada kita umat hari ini, ada pula orang-orang yang tak suka kepada ajaran-ajaran Islam. Tinggal pilih mau jalan mana hari ini kita tuju, mau jalan mana yang kita tempuh. Kalau kita jalan baik, lambangnya kanan. Kalau mau jalan buruk, lambangnya kiri. Burung pipit kecil, tapi dia ambil air, dia ambil banyak-banyak, dia siram kepada Ibrahim. Tapi beda dengan cicak, dia hembus api Raja Namrud,
agar terbakar Ibrahim. Kenapa burung pipit sanggup mengambil air padahal paruhnya kecil? Dia mau nanti dibanggakan dari Allah kepada para malaikatnya yang ada di langit. Begitu juga dengan kita. Hari ini mau jalan mana yang kita pilih? Kalau kau pilih kepada pemimpin-pemimpin yang tak adil, kau pilih kepada orang-orang yang salah, akan datang masanya kita dibangkitkan dengan orang-orang yang salah pula. Maka hiduplah yang bermanfaat, hidup sekali, hidup pula lah yang berarti. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍanahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dfa'na annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar khususan ya Rahman ila jama'atina jama'ah salatul jumu'ah fi masjid jami' Ismailiyah ya Rahman innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna imaman adila, Allahumma rzuqna imaman adila khassah ila baldatina Indonesia innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal adzim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ud'uhu yastajib lakum wa la zikrullah